Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Kuncoro dan teman-teman sekalian atas kesediaan waktu dan tempat. Kelompok kami beranggotakan Mbak Ika Hana Pertiwi dan saya Indah Lutfia Kasim akan membawakan materi chapter 18 dan 19. Untuk chapter 18 mengenai penilaian risiko dan penyampaian program perilaku bagi pelanggar itu disampaikan oleh saya, dan chapter 19 akan disampaikan oleh Mbak Ika Hana. Nah, pada chapter ini kita akan mengenal 3 prinsip, yaitu prinsip risiko, kebutuhan, dan responsivitas. Kalau prinsip risiko ini menyatakan bahwa sesuatu itu untuk berdampak kepada perilakunya pelaku, maka tingkat intervensi yang diterima oleh pelaku ini harus bergantung pada tingkat risiko yang ditimbulkannya. Jadi misalkan pelanggar yang dinilai memiliki kasus beresiko tinggi harus menerima tingkat intervensi yang lebih besar daripada pelanggar yang beresiko rendah. Nah, kalau prinsip risiko ini berkaitan dengan dosis program, kemudian yang kedua itu prinsip kebutuhan, dia berkaitan dengan menentukan target pengobatan. Prinsip kebutuhan mengusulkan bahwa untuk mengurangi perilaku residivistik, intervensi harus menargetkan hanya kebutuhan atau faktor risiko yang berkontribusi pada perilaku pelaku. Nah, faktor-faktor tersebut disebut sebagai kebutuhan krimogenik. Dan yang ketiga, prinsip responsivitas. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana intervensi itu disampaikan kepada pelaku. Prinsip responsivitas ini menyatakan bahwa program-program yang berhasil menyesuaikan gaya dan metode penyampaian dengan gaya belajar peserta itu akan menjadi lebih efektif. Nah, masalah responsivitas ini akan kita bahas lebih rinci di bagian-bagian selanjutnya. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai teori dan praktik dari resiko dan kebutuhan atau penilaian sebelum mempertimbangkan beberapa alat yang akan digunakan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penilaian risiko? Jadi penilaian risiko ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menggali informasi tentang pelaku dan keadaan mereka, tentang kemungkinan perilaku mereka di masa yang akan datang. Jadi seberapa besar kemungkinan pelaku untuk melakukan pelanggaran ulang atau dihukum atau menyebabkan kerugian bagi orang lain. Nah, berikutnya ini adalah tampilan kemungkinan hasil dalam penilaian risiko. Jadi outcome 1 dan 3, keadaan di mana kita memprediksi seseorang melakukan pelanggaran di masa akan datang. Outcome 2 dan 4 kita tidak memprediksi. Nah, outcome 1 itu kita memprediksi dan benar-benar terjadi. Outcome 2 itu kita memprediksi tetapi tidak terjadi. Kalau outcome 2 kita tidak memprediksi tapi ternyata itu terjadi. Kalau outcome 4 kita tidak memprediksi dan memang benar itu tidak terjadi. Untuk outcome 1 dan 4 itu aman karena apa yang kita prediksi benar-benar terjadi, atau apa yang kita tidak prediksi itu benar-benar tidak terjadi. Sedangkan masalahnya adalah outcome 3 dan 2. Jadi ketika kita melakukan penilaian maka akan ada konsekuensinya. Nah, misalnya untuk outcome yang 3 dan 2 tadi itu, kalau apa yang kita prediksi salah, maka efeknya akan tidak menyenangkan bagi pelaku ataupun bagi masyarakat. Maka semua dalam penilaian risiko itu tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan proporsi prediksi yang benar sambil meminimalkan positif palsu ataupun negatif palsu. Jadi haruskah seorang narapidana itu dibebaskan? Jadi memenjarakan mereka di penjara yang tidak perlu, dalam arti mereka tidak akan melakukan pelanggaran itu lagi, tetapi kita memenjarakannya, maka itu akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi di sisi lain, untuk meremehkan resikonya dan melepaskan seseorang itu kembali ke komunitasnya, maka itu juga berbahaya, akan memberikan dampak kepada masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya jatuhnya korban berikutnya. Ada berbagai macam cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian risiko, dan semua cara itu secara umum dikategorikan dengan 2 kategori. Yang pertama penilaian klinis dan prediksi aktuaria. Kalau penilaian klinis itu kita mengumpulkan data informasi seperti misalnya latar belakangnya si pelaku ini dan melakukan observasi oleh profesional, sehingga metode ini seringkali disebut sebagai penilaian diagnostik risiko. Sedangkan untuk prediksi aktuaria, dia menggunakan algoritma statistik di mana skor itu diartikan sebagai perkiraan. Sebagai contoh misalnya pada skala 0 hingga 10, atau misalkan dikategorikan seperti risiko rendah, risiko menengah, ataupun tinggi. Jadi baik penilaian risiko klinis ataupun aktuaria, mereka sama-sama mengacu pada berbagai poin data. Misalnya statis seperti jumlah hukuman, usia mereka, jenis kelamin mereka. Untuk faktor dinamis misalnya seperti psikologis,
distorsi kognitif seperti sikap terhadap kejahatan, sosial misalnya seperti status pekerjaan, hubungan dengan teman sebaya, atau perilaku seperti misalnya tingkat impulsif atau agresivitas yang ditampilkan. Maka banyak yang kemudian memilih atau penulis sendiri ini pun menyatakan atau menyarankan bahwa sangat bagus apabila kita melakukan kombinasi terhadap dua metode ini. Jadi mereka seringkali disebut sebagai penilaian klinis terstruktur yang divalidasi secara empiris. Jadi kasus pelanggaran ini kan terus meningkat. Untuk di Inggris sendiri tercatat sebanyak 267.000 kasus pelanggaran yang mencakup berbagai macam jenisnya seperti misalnya penipuan, pengutilan, penyerangan seksual, dan pembunuhan. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan pelanggaran ini, maka sangat adil jika mereka diberikan intervensi sesuai dengan kebutuhannya, karena mereka memiliki tingkat risiko yang berbeda. Nah, jadi risiko individu yang berisiko lebih tinggi itu harus menerima intervensi yang lebih lama dan lebih intensif daripada mereka yang berisiko lebih rendah. Maka konsekuensi dari prinsip ini adalah tingkat penahanan, pengawasan, ataupun intervensi yang akan diberikan itu harus ditentukan oleh risiko pelanggaran, risiko bahaya, dan tingkat kebutuhan masing-masing pelaku pelanggaran. Lalu bagaimana cara kita menilai risiko dan kebutuhan yang mereka perlukan? Jadi yang pertama kita akan bahas tentang kemungkinannya dulu penilaian ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika risikonya itu terlalu tinggi untuk masyarakat sehingga pelaku ini harus dipenjara dalam beberapa kurun waktu yang panjang. Kemungkinan yang kedua, risikonya ternyata hanya sedang maksudnya tidak tinggi untuk melakukan pelanggaran itu kembali sehingga dapat dimediasi dengan berbagai macam program perilaku yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus misalnya dalam sebuah tahanan, jadi pelaku ini dia tidak diperkenankan untuk keluar dari selnya apabila hanya ada satu staf. Jadi minimal ada 2 atau lebih staf yang berada di sana untuk mengizinkan si pelaku ini untuk keluar karena dia memiliki resiko yang begitu tinggi dan mengancam keselamatan staf. Zahid Mubarak misalnya, dia dibunuh di selnya oleh teman satu selnya sendiri, Robert Stewart. Jadi ternyata setelah diselidiki, Robert ini dikenal memiliki pandangan yang rasis dan ada beberapa riwayat perilaku kekerasan dan ada kemungkinan untuk mengalami masalah kesehatan mental. Inilah salah satu contoh jika kita mengabaikan penilaian atau kita tidak teliti dalam memberikan penilaian atas risiko. Berikut adalah penilaian penilaian bersifat umum untuk memprediksi atau mendapatkan target pengobatan pada residivisme. Skala yang pertama adalah OGRS. Jadi skala ini menggunakan sejumlah kecil titik data statistik seperti variabel usia, jenis kelamin, dan riwayat kriminal seperti jenis pelanggaran dan jumlah saksi sebelumnya. Ini untuk memberikan perkiraan hukuman dalam 2 tahun ke depan. Nah, titik data yang terbukti efisien dalam memprediksi penyimpangan di masa akan datang itu dimasukkan ke dalam algoritma OGRS yang menghasilkan risiko skor pelanggaran antara 0 dan 1. Skala ini banyak digunakan di masyarakat Inggris karena kemudahan dan kecepatannya. Meski demikian, skala ini memiliki kritik di mana dia hanya fokus pada sejarah kriminal statis dan historis dan variabel demografis. Di sisi lain, dia itu mengabaikan atau mengorbankan item sosial dan perilaku yang lebih dinamis. Walau dengan kritik itu, skala ini memiliki nilai keakuratan yang sangat bagus di mana validitas prediktifnya itu mencapai 80% untuk memperkirakan risiko di masa yang akan datang. Yang kedua adalah LSIR. Jadi ini terdiri dari 54 item risiko dan instrumen penilaian kebutuhan. Jadi alat ini tidak sama seperti yang sebelumnya. Alat ini memberikan penilaian risiko, pengulangan, dan juga informasi yang berkaitan dengan kebutuhan perawatan. Item ini memiliki 10 subkomponen. Di antaranya sejarah kriminal, pendidikan atau pekerjaan, keuangan keluarga atau perkawinan, akomodasi waktu luang, pendampingan, masalah alkohol, emosional atau pribadi, dan sikap atau orientasinya. Di dalam skala ini, skor yang rendah ini menunjukkan prevalensi faktor risiko kriminogenik yang lebih rendah. Skala ini juga efektif dan efisien karena dia hanya memakan waktu sekitar 10 menit saja. Yang ketiga adalah OAS. Jadi dia ini terdiri dari faktor risiko, statis, dan dinamis yang informasinya itu dikumpulkan melalui tinjauan file atau wawancara kepada pelaku. Jadi dia ini sering disebut sebagai alat penilaian klinis yang terstruktur. Akan tetapi dalam penggunaannya
Ada kekurangan di mana untuk menggunakan ini bisa memakan waktu sampai dengan 2,5 jam. Disebabkan alat ini mampu mengukur banyak informasi, diantaranya mengenai analisis risiko cedera serius yang didefinisikan sebagai risiko yang mengancam jiwa dan atau traumatis, dan dari mana pemulihannya baik fisik maupun psikologis. Dapat diperkirakan sulit ataupun misalnya tidak mungkin. Kemudian yang berikutnya, dia juga memberikan informasi tentang kepada tenaga kerja mengenai prosedur manajemen risiko. Dan yang terakhir itu adalah lembar ringkasan dan bagian perencanaan hukuman. Ini akan menginformasikan bagaimana cara kita untuk memanajemen dan melakukan pengawasan kepada pelaku. Dan ditambah satu lagi yaitu kuesioner penilaian diri, di mana petugas bisa memberi kesempatan agar mengetahui apa kebutuhan dari pelaku. Jadi meskipun penggunaannya ini memakan waktu yang begitu banyak, skala ini menuai banyak pujian, di mana ini merupakan instrumen penilaian yang sangat komprehensif dan berbasis penelitian yang kuat. Berikutnya adalah instrumen risiko dan kebutuhan untuk pelanggar kekerasan. Jadi ada namanya HCR. Jadi ya ini instrumen yang menggabungkan antara penilaian klinis terstruktur untuk memberikan penilaian perilaku kekerasan di masa yang akan datang. Alat ini memiliki 20 item, di mana 10 adalah faktor historis, 5 klinis, dan 5 faktor manajemen risiko. Bisa dilihat di dalam slide berikutnya. Seperti ini. Yang pertama adalah barang bersejarah seperti kekerasan, perilaku antisosial, hubungan, pekerjaan, penyalahgunaan zat, gangguan mental, gangguan kepribadian, pengalaman traumatis, sikap kekerasan, respon pengobatan, dan yang lainnya. Untuk skala klinis seperti wawasan, niat kekerasan, gejala gangguan jiwa utama, ketidakstabilan, respon pengobatan atau pengawasan. Dan yang terakhir, manajemen risiko seperti layanan dan rencana profesional, situasi hidup, dukungan pribadi, stres atau coping. Jadi alat ini adalah upaya untuk menggabungkan sains dan praktik dengan menawarkan instrumen yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik klinis, tetapi juga merupakan berbasis empiris sehingga dia dapat diuji. Berikutnya adalah tentang instrumen risiko dan kebutuhan untuk pelanggar seks. Jadi untuk mengukur risiko ini kita memerlukan alat. Salah satu alatnya adalah SARN. Jadi SARN ini awal mulanya dia mengukur resiko statis melalui penggunaan RM. Ada 2 langkah untuk menentukan risiko. Untuk langkah yang pertama itu adalah dengan cara melihat jumlah hukuman kejahatan seksual, jumlah hukum tindak pidana, dan usia pelaku saat dibebaskan dari penjara. Untuk yang kedua itu digunakan apabila diperlukan tentang faktor yang memberatkan untuk menyesuaikan tingkat risiko awal itu. Faktor pemberat ini seperti misalnya korban kejahatan seks sebelumnya, korban orang asing dalam kejahatan seks sebelumnya, dan lain sebagainya. Dan untuk alat ini membagi ada 16 faktor risiko dinamis yang itu dikelompokkan ke dalam 4 domain seperti ketertarikan seksual, sikap menyimpang, fungsi sosial emosional, dan manajemen diri. Dalam pengukuran ini ada 2 tipikal penilai, ada penilai yang kurang pengalaman, ada penilai ahli. Dalam skala ini dia menggunakan psikometri, informasi sejarah pribadi, materi wawancara, dan tinjauan file. Setiap faktor itu dinilai 0 berarti tidak ada, 1 ada tapi bukan karakteristik yang sentral, kemudian yang 2 adalah karakteristik yang sentral. Jadi penetapan risiko ini akan berkaitan dengan profil kebutuhan yang bisa digunakan untuk pelaku. Penulis berpendapat bahwa pelaku dalam kasus kekerasan seksual itu pelaku sering menunjukkan penolakan atau minimisasi untuk membingungkan dan memanipulasi penilai, sehingga tingkat keandalan yang sangat tinggi ini sangat diperlukan untuk menjadi penilai di dalam menggunakan alat ini. Maka penggunaannya ini harus terus dimonitor dan dievaluasi. Berikutnya adalah instrumen risiko dan kebutuhan untuk pelanggar yang mengalami gangguan mental. Alatnya yaitu PCLR. Jadi alat ini menyediakan kerangka kerja untuk diagnosis gangguan psikopat. Ada 20 item yang mencakup domain demografi, kriminologis, sosial, dan psikologis. Seperti persona dangkal, rasa harga diri yang luar biasa, mudah bosan,
kebohongan patologis, manipulatif, kurangnya penyesalan atau rasa bersalah, tidak ada kedalaman emosional, tidak berperasaan, gaya hidup parasit, kontrol perilaku yang buruk, perilaku seksual yang promiskuous, masalah perilaku awal, kurangnya perencanaan jangka panjang, impulsif, tidak bertanggung jawab, gagal menerima tanggung jawab atas tindakannya sendiri, sering terjadi gagal dalam pernikahan, berandal ketika remaja, catatan buruk tentang pencobaan atau pembebasan bersyarat lainnya, dan serbaguna sebagai penjahat. Jadi dengan cara melihat ada atau tidak adanya domain tersebut ditentukan melalui wawancara, arsip, dan tinjauan riwayat kasus. Setiap item akan diberi 0 berarti tidak terbukti dalam catatan pelaku, 1 berarti ada beberapa namun tidak terbukti lengkap, 2 berarti karakteristiknya itu pasti ada. Nah, maka dalam alat ini skor maksimumnya adalah 40. Dan orang-orang yang memiliki skor pada atau di atas 30 ini dianggap sebagai psikopat. Kenapa angka ini begitu tinggi? Ini digunakan untuk menghindari positif palsu. Bagian terakhir adalah ringkasan bahasan untuk penilaian risiko. Jadi seperti yang telah dijelaskan, metode untuk menilai risiko sehubungan dengan residivisme pelaku itu telah dan akan terus menjadi perdebatan, di mana alat aktuaria itu dapat diandalkan dalam memprediksi hasil di masa depan daripada hanya penilaian klinis saja. Tetapi sayang sekali alat ini juga tidak sensitif terhadap bukti risiko yang khas seperti yang dilakukan di dalam klinis. Nah, maka dengan hal ini telah ada gerakan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengembangkan alat struktur yang menggabungkan di penilaian aktuaria dan klinis. Jadi ini tidak hanya memberikan penilaian mengenai risiko yang ditimbulkan individu, tetapi juga kebutuhan informasi yang kaya mengenai informasi rehabilitas yang diperlukan bagi pelaku tersebut. Nah, bagian selanjutnya kita akan lebih berfokus kepada kerja rehabilitas, jadi pengiriman perawatan. Nah, untuk membuat satu program itu akan lebih efektif ketika dia itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi ada 10 kriteria akreditasi yang layak atau yang efektif. Jadi yang pertama, program itu harus didasarkan pada model perubahan yang jelas, harus ada tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, program ini harus memiliki kriteria seleksi yang jelas dan tepat untuk pemilihan pelanggar, jadi jangan sampai salah target. Kemudian yang ketiga, program harus mengintervensi berbagai faktor risiko dinamis, jadi tidak hanya berfokus kepada yang statis. Kemudian yang keempat, program ini harus menggunakan metode perubahan yang efektif, dalam artinya dia mampu memberikan efek bagi pelaku. Kemudian 5, program harus mencakup target yang berorientasi pada keterampilan sebagaimana dijelaskan tadi. Yang keenam, dosis berupa urutan, intensitas, dan durasi program ini harus diuraikan dan didasarkan pada penelitian sehingga tidak ada lagi istilah misalkan penggunaan alat ini terlalu lama atau dan sebagainya. Yang ketujuh, program ini harus direncanakan untuk memperhatikan masalah motivasi dan keterlibatan agar pelaku ini tetap mengikuti program sampai dengan program ini selesai berjalan. Yang kedelapan, harus ada hubungan yang jelas antara program dan manajemen pelaku, baik itu dari dalam maupun dari luar. Jadi harus ada kesinambungan antara program dan layanan. Yang kesembilan, program ini harus memperhatikan masalah integritas program. Dan yang terakhir, program harus dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan evaluasi lanjutan. Program ini sudah dikembangkan pada berbagai macam pelaku, termasuk pelaku kekerasan. Ada sejumlah program yang pelanggaran umum yang dikembangkan bukan untuk menangani kebutuhan perlakuan khusus pelanggaran atau pelanggaran khusus ini, tetapi hanya untuk kebutuhan pelanggar residivistik yang biasanya dihukum karena berbagai pelanggaran. Nah, program ini akan kita bahas berikutnya. Sedangkan untuk rincian program khusus untuk pelaku kekerasan dan seksual itu akan dibahas di bab yang nanti, bab 19. Jadi yang pertama, program ini mengacu pada teori pembelajaran sosial kognitif dari Bandura yang mengusulkan bahwa seseorang individu itu tidak memerlukan pengalaman langsung dari suatu peristiwa untuk bisa belajar. Tapi pembelajaran itu dapat terjadi secara tidak langsung melalui pengamatan suatu peristiwa yang terjadi pada orang lain. Di mana Bandura menjelaskan bahwa ada 3 kelas orang yang darinya itu individu bisa belajar, seperti anggota keluarga, kelompok sebaya, dan model figuratif seperti misalnya melalui media.
Jadi pengurangan perilaku ini dilakukan melalui perolehan keterampilan baru. Nah, menggunakan strategi penguatan, pelanggar ini akan didorong untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah mereka untuk memungkinkan pemilihan alternatif untuk perilaku kriminal. Karena mereka telah memperoleh keterampilan manajemen diri dan interaksi sosial. Nah, di antara program pelanggaran umum ini yang biasa digunakan di penjara itu adalah, yang pertama adalah program R dan R atau reasoning dan rehabilitasi. Jadi program ini adalah program yang panjang yang sejalan dengan prinsip risiko dan menargetkan pelaku yang memiliki risiko tinggi. Yang dikembangkan di Kanada, dan ini adalah program yang pertama muncul di tempat permasyarakatan. Namun program ini kemudian dihentikan di 2004 dan setelah itu diganti dengan ETS. Nah, program ETS ini itu diberikan bagi intervensi bagi pelaku dengan risiko menengah. Jadi fokus dari program ETS ini ada pada penyediaan pemecahan masalah interpersonal, keterampilan penalaran sosial dan moral melalui penyampaian program interaktif. Jadi program ini sangat mempromosikan pemodelan prososial, di mana fasilitator itu mencontohkan perilaku dan interaktif positif. Jadi kurikulum disampaikan dengan cara kombinasi bimbingan langsung dan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi pelaksanaan ini memanfaatkan permainan peran, diskusi terpandu, latihan kelompok, dan kerja kelompok kecil. Berikutnya adalah program Think First. Jadi berbeda dengan ETS dan RR. Selain dengan komponen yang sudah dijelaskan di ETS dan RR ini, pada program ini dia juga menyediakan analisis perilaku kriminal pelaku sendiri dengan tujuan untuk memungkinkan adanya modifikasi perilaku dengan latihan. Bagaimana caranya? Dengan latihan menggunakan 5W1H. Jadi peserta program ini merincikan pelanggaran mereka dan menganalisa secara rinci apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Jadi pengulangan latihan ini dengan fokus pada rangkaian kejahatan pelaku akan memungkinkan munculnya pola perilaku dan menyoroti faktor penyebab. Lalu strategi penghindaran ini kemudian dikembangkan untuk mencegah terulangnya perilaku yang bermasalah itu kembali terjadi. Lalu yang berikutnya adalah program TSP, Thinking Skill Program. Jadi pada program ini biasanya digunakan bagi pelaku dengan risiko hukuman menengah hingga tinggi, dan ini bertujuan untuk mengurangi pengulangan pelanggaran pertama melalui pengembangan keterampilan berpikir, dan kedua melalui penerapan keterampilan pada pengelolaan faktor risiko pribadi dan pengembangan faktor pelindung. TSP ini juga membantu pelaku dalam menetapkan tujuan prososial agar tidak terjadi permasalahan yang kemarin, dan program TSP ini berfokus pada pelanggaran dan mengharuskan pelanggar ini untuk mengeksplorasi pola pelanggaran mereka untuk mengembangkan kesadaran akan risiko dan faktor pelindung kaitannya dengan perilaku yang mereka langgar. Jadi ada contoh kasus. Pada kasus ini terjadi pada John. Jadi John ini berusia 22 tahun dihukum oleh pengadilan karena perampokan. Nah, John ini dinilai sebelum hukuman itu dia memiliki skor OGRS itu 64 atau risiko sedang hingga tinggi, dan juga kekurangan dalam keterampilan kognitif seperti pengendalian diri dan pengenalan masalah. Oleh karena itu, dia dijatuhi hukuman komunitas dengan persyaratan bahwa dia harus menghadiri program perilaku. Lalu akhirnya dia mengikuti program TSP ini selama sekali 2 pekan. Nah, di dalam program itu kemudian dia membahas status penganggurannya yang menyebabkan kekurangan uang, dan karenanya dia merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan perampokan untuk hidup. Dan dia juga mendiskusikan beberapa masalah dan menerima nasihat. Dan setelah 4 minggu dari hukuman ini, lalu dia diminta lagi untuk menghadiri program TSP berikutnya. Sampai akhirnya 11 pekan kemudian John menyelesaikan program TSP ini, dan hasilnya ada perubahan yang positif. Untuk menjalani serangkaian program ini, tidak semua orang dapat menyelesaikan dengan selesai, dan John adalah salah satu orang yang bisa menyelesaikannya sampai tahap akhir. Dan apa bukti perubahan itu adalah dia mulai mengatur beberapa akomodasi terkait dengan penghidupannya. Jadi dia mulai melamar pekerjaan dan lain-lain sebagainya.
Jadi dalam program TSP ini dia disusun menjadi 3 modul pembelajaran yang terbagi-bagi dalam 6 sesi. 3 fokus dalam modul itu adalah tentang pengendalian diri, pemecahan masalah, dan hubungan yang positif. Berikutnya adalah evaluasi program perilaku. Jadi menurut data yang diperoleh, peserta yang mengikuti program R dan R ini 14% itu lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami offender daripada peserta kelompok kontrol. Nah, untuk program Think First itu ternyata hasil psikometrinya itu menunjukkan perubahan yang positif pada peserta yang mengikuti. Dan yang ketiga itu ada pengurangan keyakinan sebesar 6,4% untuk peserta ETS dan 7% untuk pelengkap ETS. Ini hanyalah contoh sederhana, contoh kecil dari data yang diperoleh. Nah, ketika kita membandingkan antara 3 data ini, maka kita akan lihat bahwa program Think First itu ternyata dia itu lebih unggul daripada ETS dan R dalam kaitannya dengan tingkat risiko atau dan informasi untuk pemulihan. Berikutnya adalah masalah yang terkait dengan program perilaku. Nah, ada 3 masalah besar yang umum: keterlibatan dan program yang tidak selesai, penargetan dan seleksi, dan kerja kelompok manual. Keterlibatan dan program tidak selesai ini adalah salah satu tantangan yang terbesar dalam penyampaian program perilaku. Sebab ketika misalkan kita sudah melakukan satu program, lalu diikuti, sebagian besar diikuti oleh pelaku. Namun ternyata sampai dengan akhir sesi tidak semua pelaku menyelesaikan seluruh program ini. Ada yang kemudian mundur di perjalanan, di tengah-tengah, di awal-awal malahan. Jadi menurut konsep ini, pelaku yang tidak menyelesaikan sesinya sampai selesai itu akan memiliki pemahaman yang kurang dan perolehan keterampilannya juga akan kurang, sehingga mereka tidak begitu dapat merasakan efek dari program ini. Karena program ini tidak tuntas, mereka gagal untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi. Nah, yang kedua itu penargetan dan seleksi. Di awal bab sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kriteria akreditasi itu untuk program perilaku. Ternyata dalam melakukan program ini ada saja hal di mana kita menemukan pelakunya itu tidak sesuai dengan program perilakunya. Sebagai contoh, misalnya ada yang menggunakan program perilaku ini, ternyata di dalam itu 7% dari sampel malah memiliki skor risiko yang berada di bawah kriteria penargetan, dan bahkan ada juga yang lebih dari sepertiganya dianggap beresiko terlalu tinggi untuk program tersebut. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang dikatakan salah target atau menjadi salah satu masalah yang menentukan keberhasilan dari program. Meski demikian, Palmer ternyata menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan keyakinan antara pelaksanaan program dalam kategori terlalu rendah dan perbandingannya dengan pelaku yang memang sudah cocok atau memang sudah sesuai dengan program itu. Maka dengan demikian, katanya, program tersebut itu tidak banyak berpengaruh pada tingkat pemulihan dari keyakinan kelompok ini. Yang ketiga itu tentang kerja kelompok manual. Kalau kita perhatikan di bahasan sebelumnya dikatakan bahwa tujuan dari proses akreditasi program ini adalah untuk memastikan kualitas program itu berbasis bukti. Dengan kata lain, program ini harus jelas langkah-langkahnya, seperti apa aturannya, dan lain sebagainya. Manual istilahnya. Nah, kemudian ada yang mengkritik. Beberapa orang mengkritik, katanya kerja kelompok manual ini malah tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu, dan justru malah katanya ini bertentangan dengan prinsip teoritis terapi perilaku kognitif. Jadi para pengkritik ini mereka menyarankan bahwa yang baik adalah mengkombinasikan intervensi satu-satu itu dan kerja kelompok, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih individual sambil mempertahankan efisiensi praktis dan ekonomi dari kerja kelompok. Karena menurutnya pembatasan praktik ini dengan manualisasi
mungkin memang melindungi dari ancaman terhadap konsep integritas program. Apa itu konsep integritas program? Itu mengacu pada praktik menyampaikan intervensi. Jadi intervensinya sejalan dengan instruksi manual program. Nah, jika program yang dirancang dengan baik ini dan berbasis bukti ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka ada yang beranggapan bahwa efektivitas dari program ini akan berkurang. Jadi dalam sebuah studi implementasi menemukan bahwa praktisi ini sering bingung tentang konflik yang dirasakan antara dia mau menjaga integritas program dan kebutuhan juga untuk memastikan bahwa prinsip responsivitasnya ini, seperti misalnya pencocokan gaya dan metode penyampaian gaya belajar peserta. Karena itu di sisi lain praktisi memahami bahwa mereka tidak boleh menyimpang dari manual program, tetapi di sisi lain mereka sering merasa perlu untuk melakukannya agar tanggap terhadap kebutuhan peserta program. Maka dengan demikian, keberhasilan program itu mungkin terletak pada kemampuan fasilitator program untuk melakukan, dan keterampilan di sini sangat dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan sehingga bisa menjadi efektif. Adapun untuk ringkasan bahasan program ini, bahwasanya program perilaku offender ini berbasis bukti dan sekarang sudah menjadi hal yang biasa dalam pelayanan masyarakat di seluruh dunia barat. Namun meskipun banyak digunakan, ternyata masih banyak juga yang perlu dipelajari tentang bagaimana program ini berdampak pada kehidupan orang-orang yang menjadi sasarannya misalnya. Dan seperti masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, seperti mengapa orang itu akhirnya memilih keluar dari program, atau bagaimana pelanggar itu dapat termotivasi untuk meningkatkan keterlibatan mereka, dan bagaimana faktor organisasi dapat berdampak pada efektivitas program. Dan hal ini bisa kita peroleh dengan melalui penelitian yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan 18 sudah selesai. Berikutnya untuk chapter 19 akan dibawakan oleh Mbak Kahana. Kepada Mbak Ika, kami persilahkan.